Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita bahwa dulu di zaman terdahulu, Nabi kalau bercerita zaman terdahulu itu dengan redaksi kana min qaumi man qablana, termasuk dari kaum yang sebelum kita. Ada seorang perempuan nakal, dong. Ada seorang perempuan, kalau istilah sekarang, kupu-kupu malam. Moncandreng koncer noksen. Hah? Apa, Jong? Noksen. Ya, noksen ya kawan. Pada suatu ketika noksen ini berjalan di padang pasir. Lalu di padang pasir dia menemukan sumur. Dan di dekat sumur itu ya kawan, ada anjing yang lagi menjulurkan lidahnya. Pertanda bahwa anjing ini haus. Nah, di bawah dia melihat air, tapi apalah daya, tangan tak sampai. Mau minum air di bawah sumur gak bisa. Akhirnya Noksen Jong turun ke bawah sumur untuk mengambil air. Untuk mengambil air sebagai minuman untuk apa? Anjing. Yang dibuatnya gayung ya kawan, sepatunya. Ya nyaman Noksen kan, sepatu tinggi kan. Ngekui sepatu nah. Jadi candengak ngekui sepatu. Dikasihlah minum anjing tersebut ya kawan. Wa subhanallah. Akhirnya Noksen ini tidak lama mati. Maka kemudian dosa-dosanya diampunkan sama Allah Ta'ala gara-gara dia menolong apa? Anjing. Nah makanya hati-hati dengan orang yang bermaksiat, jangan kita suudzon. Kenapa jangan suudzon? Karena siapa yang tahu bahwa orang yang bermaksiat tersebut nanti akan bertaubat. Tidak bertaubat sekarang, barangkali besok. Tidak bertaubat besok, barangkali seminggu lagi. Tidak bertaubat seminggu lagi, barangkali sebulan lagi. Tidak bertaubat sebulan lagi, barangkali setahun yang akan datang. Tidak bertaubat setahun yang akan datang, barangkali di akhir umurnya, sebelum gara-gara, sebelum nyawa ada di lehernya, dia bertaubat dengan taubatan nasuha, habislah dosanya. Nabi mengatakan at-taib minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti tidak memiliki dosa. Bersih, Cong. Makanya jangan suudzon kepada siapapun, meskipun ahlul ma'asi. Ya karena itu khawatir dia itu bertaubat kepada Allah, akhirnya kita suudzon kepada orang yang husnul khatimah. Baik. Yang pertama, yang kedua, kenapa kita itu ya kawan tidak boleh suudzon kepada siapapun, bukan hanya kepada manusia, kepada seluruh makhluk Allah, lebih-lebih kepada manusia, meskipun ahlul ma'asi. Kenapa? Yang kedua, karena siapa tahu dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Tapi ya Buya dia ahlul ma'asi. Loh, siapa tahu dia meskipun bermaksiat kepada Allah, tapi Allah sayang mencintai hamba tersebut. Nah, apakah Allah Ta'ala bisa mencintai atau mungkin mencintai hambanya yang ahlul ma'asi? Lah, bisa. Suka-suka Allah. Tidak ada yang bisa mengatur Allah. Baik. Tidak ada yang bisa mengatur Allah. Bahkan dalam akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah al-syairah al-maturidiyah, kita katakan yajuzu 'ala Allah an yudkhilal mu'mina an-nara wa yudkhilal kafira al-jannata. Boleh bagi Allah memasukkan orang mukmin ke neraka, sebagaimana juga boleh bagi Allah memasukkan orang kafir kemana? Ke surga, suka-suka Allah. Taib. Jadi barangkali dia termasuk orang yang dicintai sama Allah. Metaforanya begini, Jong. Seorang pengasuh kadang-kadang mencintai santrinya, meskipun si santri ini ya kawan sering melanggar peraturan pesantren, tapi dia dicintai sama si guru, sama pengasuh.
Karena cinta itu memang ya kawan, kadang-kadang tidak beralasan. Meskipun mayoritasnya orang mencintai seseorang itu karena alasan. Ya mun reng lake umpaman cinta ke orang bini umpamana karena solehah, karena takwa, karena hafizah, karena ratin dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang ada orang mencintai seseorang, orang lain yakni tanpa alasan. Bila sabab wala dalil wala hujjah. Tanpa sebab, tanpa dalil, tanpa hujjah. Kenapa kamu? Ya Qais, kenapa kamu mencintai Laila? Li'annaha Laila. Ya karena dia Laila. Alasannya apa? Tidak ada alasan yang lain. Nah begitu ya kan ya. Nah demikian juga Allah Ta'ala. Ketika Allah mau mencintai, berkehendak mencintai hambanya, maka suka-suka Allah. Tidak ada yang bisa mengatur siapa? Allah ya ikhwan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang kedua. Yang ketiga, barangkali orang yang lagi bermaksiat di hadapan kita itu termasuk orang wali yang lagi halul lamatiyah. Jadi hal itu keadaan dong. Keadaan al-lamatiyah menghina diri sendiri. Jadi dalam ilmu tasawuf, dalam dunia tasawuf, seorang wali itu bisa jadi muncul keadaan al-lamatiyah. Dia melakukan perbuatan yang sengaja dia lakukan agar orang lain menghina dia. Allah, ada seorang wali kayak gitu, Cong. Ada seorang wali di Baghdad, ahli tahajud, ahli ibadah. Tapi anehnya ya ikhwan, pada suatu ketika di siang hari bulan Ramadan, dia tidak sedang dalam keadaan musafir, tahu-tahu dia makan di warung. Orang-orang menghinanya. Murid-muridnya bertanya, ya guru, kenapa agak puasa? Lah ternyata usut punya usut. Ini wali ya kawan, sedang dalam keadaan Allah matiyah. Sengaja melakukan sebuah perbuatan agar dengan perbuatan tersebut dia dihina oleh orang. Allah. Ya jangan-jangan kena orang yang ahli maksiat, orang yang bermaksiat kepada Allah, tendensinya kayak gini. Dia wali tapi dia dalam keadaan halul lamatiyah. Wah ini yang berbahaya. Makanya apa kata Rasulullah? Iyyakum wadh-dhanna fa inadh-dhanna akdzabul hadis. Hati-hati kamu jangan suudzon, karena suudzon itu merupakan paling dustanya pembicaraan. Paham, Tom?